Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membaca ya kisah-kisah dalam dunia Islam yang kita harapkan semoga bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi diri kami pribadi ya. Kisah yang pertama berjudul Al-Qur'an wa Kaifa Jumi'ah ya, Al-Qur'an dan bagaimana dia dikumpulkan. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu an idza amana bi fikratin tata'allaqu bi hadiril muslimina aw bi mustaqbalihim. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, jika beliau berpikir, beliau selalu memikirkan tentang keadaan kaum muslimin dan masa depan kaum muslimin. Artinya beliau sudah tidak memikirkan dirinya sendiri lagi. Dan ini adalah ciri-ciri orang yang besar. Orang yang besar itu sudah tamat pikirannya tentang memikirkan diri sendiri. La yastati'una an-nauma aw as-sukuta ya, bahkan beliau tidak bisa tidur atau diam memikirkan keadaan kaum muslimin. Bal tata'allaqu afkaruhu wa hawasuhu jami'uha bidzalikal amr, bahkan segala jiwa raganya, segala tenaganya dicurahkan semuanya ya, pada urusan kaum muslimin. Yunakishuhu wa yadrusuhu, beliau telaah, beliau pikirkan, beliau pelajari. Wa yastashiru fihi as-sahabah hatta yasila ila an-natijati tardu anha nafsuhu, dan beliau tidak canggungnya untuk mengajak para sahabat berdiskusi ya, mengenai masalah tersebut sampai mencapai titik temunya. Qala Umar li Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pernah Umar berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika itu Abu Bakar menjadi khalifah, innal qatla qad istaharra bi qurra'il Qur'anil Karim, ya sesungguhnya kematian telah banyak melanda para penghafal Al-Quran ya, ini karena perang ya. Wa inni akhsha an yastamirra al-qatlu bil qurra, dan saya takut ini makin hari makin banyak penghafal Al-Quran yang mati ya, yang mati syahid atau yang meninggal. Fayadhhabu katsirun minal Qur'an wa inni, dan Al-Quran menjadi hilang, karena dulu di zaman Nabi Al-Quran itu disimpan melalui hafalan-hafalan para sahabat, dan sahabat ini sangat mutkin, sangat kuat hafalannya. Wa inni ara an ta'mura bi jam'il Qur'anil Karim, dan saya lihat kayaknya bagusnya ini ya, pendapat Umar adalah engkau wahai khalifah, wahai Abu Bakar As-Siddiq, menyuruh untuk mengumpulkan Al-Quran. Ra'a Abu Bakar fi ra'yi Umar amran khatiran. Abu Bakar melihat pendapat Umar ini pendapat yang sangat bahaya ya, pendapat yang sangat berbahaya. Fa'athara al-munaqasha wal hiwar, maka terjadilah diskusi dan percakapan antara Umar dan Abu Bakar. Faqala lahu, dan Abu Bakar berkata kepada Umar, kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bisa kita melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radda Umar qailan, maka Umar berkata kepada Abu Bakar, hadza wallahi khair, ya ini demi Allah baik, ini insyaallah baik, atau ini demi Allah baik. Thumma istamarratil munaqasha baina sahibain, akhirnya terjadilah diskusi yang panjang antara kedua sahabat yang mulia ini, Umar dan Abu Bakar. Yadrusani wa yatabadalani ra'ya haula amri laysa bi'adih, keduanya mulai berdiskusi, bertukar pikiran ya, kepada sesuatu yang bukan sesuatu biasa-biasa saja, ini sesuatu luar biasa, melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ila an syarahallahu sadra Abi Bakar lima syaraha lahu sadra Umar bin Qabal ya, sampai akhirnya setelah diskusi itu Allah berikan hidayah ya, Allah bukakan hati Abu Bakar sebagaimana Allah bukakan hati Umar bin Khattab. Dan ini tentu bukan bukan wasilah ya, bukan opsi untuk membenarkan perlakuan bid'ah ya, karena ini juga termasuk sunnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin ya, khulafa'ur rasyidin yang
yang 4 atau yang 5, sebenarnya 5 itu Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang kelima adalah Hasan. Ya, cuma Hasan sebentar saja. Arsala Abu Bakar ila sahaba Zaid ibn Thabit. Ya, setelah Abu Bakar sepemikiran dengan Umar, maka beliau mengutus utusan untuk memanggil sahabat bernama Zaid bin Thabit. Ya, wa Umar mawjud. Ya, kemudian dihadirkanlah Zaid, dan ketika itu Umar juga ada. Wa innama wasala akhbara bihaqiqatil amr. Ya, ketika Zaid tiba, maka disampaikanlah apa yang Umar sampaikan. Faqala lahu. Kemudian Abu Bakar berkata kepada Zaid, innaka syabun akil, sesungguhnya engkau ini orang yang cerdas, ya, orang yang sangat piawai, sangat cerdas. Wa qad kunta taktubul wahya lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, dan kamu ini sudah menuliskan, dulu adalah penulis wahyu ketika Rasul SAW masih hidup. Artinya Rasul mengamanahkan Zaid ibn Thabit menjadi penulis wahyu ketika di masa Rasulullah. Fatatabba al-Qur'an wajma. Ya, maka sekarang waktunya kamu melakukan pengumpulan Al-Quran. Kumpulkan Al-Quran itu. Ya, kalau dulu belum dikumpul, ditulis tapi tidak dikumpulkan, ya, terpisah-pisah. Maka kata Abu Bakar, sekaranglah waktunya kita mengumpulkan Al-Quran. Qala Zaid, maka Zaid berkata, kaifa naf'alani syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita melakukan sesuatu yang Rasulullah SAW belum lakukan. Wa kana al-jawabu bin Abi Bakar kama kana jawabu Umar qablahu. Ya, maka jawaban Abu Bakar sama dengan Umar tadi. Apa? Hadza wallahi khair. Ini insyaallah atau ini demi Allah adalah suatu kebaikan. Wa daratil munaqasha baina thalatha min jadid. Ya. Maka terjadilah diskusi antara ketiga sahabat yang mulia ini, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Zaid bin Thabit, hatta syarahallahu sadra Zaid lima syaraha lahu sadra sahibihi, sampai Allah membukakan hati Zaid sebagaimana Allah berikan hidayah kepada Abu Bakar dan Umar. Thumma kharaja Zaid wa huwa yaqul, kemudian keluarlah Zaid dan dia berkata, wallahi law kallafuni naqla jabalin minal jibal, seandainya demi Allah, ya, Masya Allah, ini saking seriusnya Zaid bersumpah atas nama Allah, demi Allah, seandainya kalian suruh saya untuk kasih pindah gunung, ya, ada gunung disuruh kasih pindah, maka na athqala alayya mimma umirtu bihi min jam'il Quran, itu lebih ringan daripada saya disuruh untuk mengumpulkan Al-Quran. Bayangkan, ini saking besarnya masalah ini, saking besarnya urusan ini. Hadatha hadha fil ami tsani asyar lil hijrah ba'da wafati Rasulullah SAW biqalil. Ini kejadian terjadi di tahun 12 Hijriah, yaitu lebih tepatnya setelah perang atau ketika perang Yamamah, ya, melawan Bani Hanifah, ya, atau yang di ketuanya itu bosnya namanya Musailamah Al-Kadzab, ya. Jadi ini satu-satunya orang yang dikasih gelar Al-Kadzab, yaitu pendusta. Ya, padahal di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar itu banyak pendusta. Tapi yang dikasih gelar pendusta adalah Musailamah Al-Kadzab. Kenapa dikasih pendusta? Karena dia menggunakan mencantumkan namanya dengan nama Allah. Dia mengatakan Ar-Rahman, ya. Allahu Rahmanu Rasulillah. Allah itu adalah yang maha pengasihnya Rasulullah, rahmannya Nabi Muhammad. Wa ana rahmanul yamamah, ya, dan saya adalah pengasihnya, rahmannya Yamamah, ya. Artinya dia mengatasnamakan namanya dengan nama Allah, maka disandingkanlah gelar Al-Kadzab, ya. Oleh karena itu salah satu yang tidak boleh kita lakukan memberi nama diri kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mau kasih Ar-Rahman, maka kita tambahkan di belakangnya, ya, Abdurrahman, ya, hambanya yang maha pengasih, Abdurrahim, hambanya yang maha Rahim, yang maha penyayang, dan seterusnya. Ya, tidak boleh kita mengatakan saya Rahman, tidak boleh. Saya Rahim, tidak boleh. Rahim itu adalah Allah, Rahman juga itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad taraka ar-rasulu ba'da wafatihi faragan dakhman. Kejadian ini terjadi 2 tahun setelah wafatnya Nabi, tepatnya tahun 12 Hijriah, dan ketika Nabi wafat, Nabi meninggalkan kekosongan yang amat mendalam, ya.
kana min kana labudda min an yubla bi Qur'anin maktub. Ya, kenapa begitu? Karena ketika Nabi masih hidup, Nabi bilang A, semua ikut A. Nabi bilang B, semua ikut B. Sekarang Nabi sudah tidak ada, ya, maka mereka harus mengambil kesimpulan, ya, mengambil tindakan tidak melalui perintah Nabi, ya, tapi bagaimana para sahabat berjuang agar supaya senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Ya, tapi pada masalah ini adalah kegiatan yang belum dikerjakan oleh Nabi. Makanya Nabi SAW ini ketika beliau wafat itu meninggalkan kekosongan yang amat mendalam, ya, karena sudah tidak ada lagi yang bisa diikuti, yang absolut yang bisa diikuti, ya. Nah, seandainya Nabi masih hidup, Nabi tinggal bilang A, semua ikut A. Nabi bilang B, semua ikut B. Sya'ara Zaid ibn Thabit bi'anna al-mas'uliyah dukhmah. Ya, Zaid ibn Thabit merasa bahwa masalah ini adalah tanggung jawab yang sangat berat. Fatafarraga laha wa hasara fikrahu wa waqtahu fi jam'il Quran. Akhirnya Zaid mengambil inisiatif untuk memfokuskan waktunya, memfokuskan tenaganya untuk mengumpulkan Al-Quran. Artinya dia tidak mau mengurusi hal lain kecuali pengumpulan Al-Quran ini. Lam ta'khudh as-suhuf allati jama'a Zaid ismal mushaf. Ya, adapun lembaran-lembaran yang Zaid kumpulkan itu belum dikatakan mushaf. Ya, li'annaha lam tadubba kulla suwarin wa ayatil Qur'anil Karim. Kenapa? Karena surah dan ayat-ayatnya belum terkumpul semua, belum dijadikan satu buku, ya, masih dikumpulkan dalam bentuk selebaran-selebaran. Wa dhallati hadhihi as-suhuf mahfudha indal khalifatil awwal Abi Bakar As-Siddiq tawala khilafatihi. Kemudian lembaran-lembaran tetap terjaga di khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq selama beliau menjabat, ya, wa inda mamat, kemudian ketika beliau wafat, hafizahal khalifatus tsani Umar bin Khattab. Ya, maka dijagalah oleh khalifah yang kedua Umar bin Khattab muddata khilafati Haidon, selama beliau juga menjabat. Falamma mat, ketika beliau wafat, atau mati syahid, ya, karena dibunuh ketika beliau imam salat subuh oleh Abu Lu'lu'a al-Majusi. Falamma mat hafizaha ummul mu'minin, ketika beliau wafat yaitu Umar, maka disimpan oleh anaknya yang juga merupakan ibunya kaum beriman. Ya, kenapa bisa? Karena beliau adalah istrinya Nabi Muhammad SAW, yaitu Hafsah bintu Umar fi baitnya, yaitu Hafsah anaknya Umar binti Umar di rumahnya. Wa kanat juyusul muslimina tuharibu fi Arminiyah atau Azerbaijan. Ya, kemudian ketika masa kekhalifahan Utsman terjadilah peperangan, ya. Artinya kaum muslimin berperang di daerah Azerbaijan. Ini Azerbaijan ini sampai sekarang namanya masih Azerbaijan, ya, di Armenia. Maka al-junud min aqali mukhtalifah. Ketika itu kaum muslimin sudah luas, ya, daerahnya sudah banyak pengikutnya, sehingga pasukan-pasukan kaum muslim itu datang dari berbagai daerah yang berbeda. Fa akhadhat kullu majmu'ah taqul. Ya, kemudian setiap dari mereka mengatakan lugati ahsan. Artinya bahasaku yang paling bagus. Maksudnya bahasaku, cara baca Al-Quranku yang paling bagus. Maka ini berbahaya ini, karena semua mengklaim bahwa cara mereka yang paling bagus. Karena wajar ini. Kenapa? Karena dulu ada namanya, sampai sekarang, ya, ada namanya 7 qiraah, ya, 7 macam baca, ya, 7 metode baca, ya, atau macam jenis baca. Kita kasih contoh misalnya di surah Al-Imran, ya, ini penting ini agar supaya kita tidak mudah menyalahkan orang ketika orang tersebut berbeda caranya membaca Al-Quran dengan kita. Ya, misalnya dalam Al-Quran surah Al-Imran kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum." Ya. Di qiraah yang lain, di macam yang lain juga Nabi mengajarkan bacaan "Qul halummu ila kalimatin sawa'im bainana" dan seterusnya. Artinya apa? Qul ta'alu dan qul halummu itu sama artinya.
Ya, cuma beda cara bacanya saja, beda tulisannya saja. Ya, nanti ketika zaman Utsman ini itu akan dikumpulkan, dihapus kul halomnu, dijadikan kul ta'alau, ya, jadi seragam semua. Ya, tapi kalau ada yang baca itu juga tidak salah. Fajama al-Khalifatu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ashab Rasulillah SAW. Akhirnya melihat keadaan ini, merasa semua sahabat dari berbagai daerah atau kaum muslimin dari berbagai daerah merasa baca Quran yang paling benar, maka ini bahaya ini. Akhirnya Utsman mengumpulkan sahabat Rasulullah SAW wa arada alaihim fikrat mushaf al-muwahhad. Ya, kemudian Utsman memberikan ini pendapat, ya, pikiran bahwasanya ini mushaf ini harus disatukan, ya, artinya harus menjadi satu mushaf, pegangan kaum muslimin satu mushaf saja, ya, karena tadi banyak macam baca, ya, macam ini panjang pembahasannya, tapi yang jelas ada 7 qiraah atau 7 macam baca. Allati tahtammu bi tauhidil mushaf fi lughati wahidah. Ya, yang mana mushaf ini menyatukan cara baca menjadi satu saja. Ya, yuktabu biha, ya, kemudian ditulislah satu cara baca ini dalam satu mushaf, ya, dalam satu Al-Qur'an yang kita kenal sekarang. Wa yujma'un nasu 'alaiha, agar supaya orang-orang membaca itu saja, ya, pegangannya satu itu saja. Walamma wajada ra'yahu qabulan hasana bainal hadirin, ketika para sahabat yang menerima pendapat Utsman ini, nafadhahu fawran, maka Utsman segera mengeksekusi, ya, segera melaksanakannya. Wada'a Zaid ibn Thabit liyaquma bil muhimmal jadidah, kemudian dipanggil lagi ketua daripada panitia menyatukan mushaf ini, namanya adalah Zaid ibn Thabit. Bada'atil muhimmatil jadidah li Zaid ibn Thabit. Akhirnya Zaid ibn Thabit ini kembali, ya, melaksanakan agenda suatu urusan yang sangat penting. Tadi sudah mengumpulkan Al-Quran. Fa'akhadha yansakhu mushaf al-Utsman imam bin suhufi Sayyidah Hafsah Ummul Mukminin. Maka mulailah beliau menyusun lagi mushaf Utsman yang kita kenal sekarang, diambil dari selebaran-selebaran yang ada di Ummul Mukminin Hafsah, ya, Sayyidah Hafsah, allati jumiyat min qabl, yang telah dikumpulkan sebelumnya. Tsumma adhafa ilaiha, kemudian ditambahkan di mushaf itu ma lam yakun fi tilka suhuf, yang belum ada di selebaran-selebaran yang ada di Hafsah, sampai komplit, ya, sampai Al-Qur'annya betul-betul komplit. Wa bihadza tahaqqaqa Zaid ibn Thabit amalain azimain fi tariqil Islam wal muslimin. Ya, karena kejadian ini maka Zaid ibn Thabit merealisasikan, ya, mewujudkan 2 agenda yang sangat besar, ya, dalam sejarah kaum muslimin, yaitu alladzi jama'a al-Qur'ana bi amri min Abi Bakar As-Siddiq thumma nasakhahu bi amri min Utsman bin Affan, yaitu pengumpulan Al-Qur'an yang atas perintah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian pembukuan, ya, menjadikan satu mushaf atas perintah Utsman bin Affan. Hakadha kana tauhidul masahif kulliha fi mushaf Utsman al-Imam. Inilah cerita ringkas, ya, atau ringkasan dari bagaimana Al-Quran itu yang tadinya terpisah-pisah kemudian menjadi satu mushaf yang kita kenal dengan mushaf Utsman, ya, alladzi nusikhat minhu iddatu masahif ursilat ilal aqalim. Kemudian dari mushaf Utsman ini kemudian dikopi, diperbanyak, kemudian disebarkan ke daerah-daerah kaum muslimin atau daerah-daerah yang lainnya. Artinya mushaf-mushaf selain mushaf Utsman itu semua dibakar, ya, agar supaya menjadi satu mushaf saja, yaitu mushaf Utsman, ya, lembaran-lembaran selain di luar daripada mushaf Utsman itu dibakar semua. Wa jumiyat ma adalika min suhufi wa uhriqat. Nah, ini saya lupa baca tadi, ya, jadi dikumpulkan semua lembaran-lembaran yang selain mushaf Utsman kemudian dibakar. Wa hakadha tawahhadal mushaf, dan beginilah bagaimana mushaf itu menjadi satu. Wa tahaqqaqa wa'dullah, dan betullah janji Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya,
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan pengingat ini, yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami pula lah yang menjaganya. Sehingga Al-Quran ini sampai hari ini dan sampai hari kiamat akan terjaga selamanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.